Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami, yaitu kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya Dimas Adrian Pramudia dengan NIM 2304120022. Saya Novi Andriana dengan NIM 2304120005. Saya Melinda Singgiva Dikasari, NIM 2304 12 0051. Saya Maya Zara Zain dengan NIM 2304120027. Saya Diva Afrilia Von Stefani dengan NIM 2304 12 0008. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian kearifan lokal. Apa sih kearifan lokal itu? Kearifan lokal merupakan suatu budaya atau pandangan hidup masyarakat di wilayah tertentu mengenai wilayah tempat mereka tinggal. Pada dasarnya, kearifan lokal merupakan bagian dari etika dan moralitas yang membantu manusia dalam menentukan tindakan moral yang seharusnya diambil, terutama dalam konteks pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Ini menunjukkan bahwa kearifan lokal memainkan peran penting dalam membentuk perlakuan individu dan kelompok terkait dengan lingkungan dan upaya pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, kearifan lokal juga membantu kita dalam mengembangkan sistem sosial politik yang mendukung lingkungan, serta dalam mengambil keputusan dan kebijakan mengaruhi lingkungan dan sumber daya alam. Yang kedua, pentingnya melestarikan kearifan lokal. Kearifan lokal sangat penting dilestarikan karena kearifan lokal dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu lingkungan memiliki unsur-unsur di dalamnya, yaitu biotik, abiotik, dan sosial budaya. Unsur biotik itu adalah unsur-unsur lingkungan yang terdiri dari segala jenis makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, maupun organisme lainnya. Yang kedua yaitu abiotik, adalah segala unsur lingkungan yang terdiri dari benda-benda mati. Yang terakhir adalah sosial budaya, yaitu terdiri dari unsur lingkungan yang diciptakan manusia, yang di dalamnya terdapat nilai, gagasan, norma, keyakinan, serta perilaku manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Nah, kearifan lokal ini sangat berharga dan bermanfaat dalam kehidupan masyarakat karena sesuai dengan kebutuhan yang dipegang. Sistem ini berkembang untuk menjadi bagian dari cara hidup masyarakat untuk mengatasi keberlangsungan dan tantangan hidup. Kearifan lokal ini memungkinkan mereka menjalani kehidupan secara berkelanjutan. Dari adanya kearifan lokal ini menciptakan nilai-nilai luhur yang antara lain adalah cinta kepada Tuhan yang Maha Esa serta seisinya, jujur, hormat, dan santun, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri, serta kasih sayang dan peduli. Selanjutnya yaitu fungsi kearifan lokal yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, fungsi kearifan lokal ada 3. Yang kami sebutkan adalah satu, sebagai panduan bagi suatu komunitas untuk hidup secara harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah sebagai pedoman hidup bagi masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan alam dan sesama manusia. Yang ketiga adalah sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pandangan. Selain itu, fungsi kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan antara lain adalah sebagai satu, konservasi sumber daya alam. Kearifan lokal seringkali mencakup pengetahuan tentang cara berkelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Ini bisa mencakup mode tradisional dalam pertanian, perikanan, atau pengelolaan hutan yang mempromosikan konservasi alam. Yang kedua adalah adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Kearifan lokal dapat membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan lingkungan, termasuk perubahan iklim.
Pengetahuan tradisional tentang cuaca, pola migrasi hewan, atau musim tanam dapat digunakan untuk mengatasi tantangan lingkungan yang baru. Yang ketiga adalah pelestarian keanekaragaman hayati. Masyarakat dengan kearifan lokal seringkali memiliki pemahaman mendalam tentang keanekaragaman hayati di sekitar mereka. Dapat membantu mereka dalam pelestarian spesies yang terancam punah dan ekosistem yang penting. Dan yang terakhir adalah mempertahankan identitas budaya Indonesia. Penggunaan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan juga dapat mempertahankan identitas budaya suatu masyarakat. Ini dapat mencakup ritual atau praktik tradisional yang melibatkan hubungan dengan alam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu contoh dari kearifan lokal. Yang pertama ada upacara adat Wiwitan. Tradisi Wiwitan adalah upacara ritual tradisional komunitas Jawa sebelum melakukan panen padi. Upacara adat Wiwitan bertujuan untuk memberikan persembahan kepada Dewi Sri sebagai wujud rasa syukur masyarakat terhadap hasil panen yang telah diberikan. Selain itu, tradisi Wiwitan juga memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang penting, seperti keselarasan, kekusukan, dan kerjasama. Upacara Wiwitan dapat diikuti oleh semua warga, tidak hanya petani saja. Yang kedua yaitu upacara Nangluk Merana. Upacara Nangluk Merana adalah upacara yang diselenggarakan untuk membatasi hama atau merana supaya tidak menjadi liar, tidak merusak atau mengganggu pertanian dan perkebunan dan diharapkan produksinya akan meningkat. Upacara Nangluk Merana adalah salah satu upacara ritual yang dilakukan oleh masyarakat Bali setahun sekali pada bulan mati atau bulan gelap Sasi Kanem. Beberapa nilai kearifan lokal yang terkandung dalam upacara Nangluk Merana antara lain sistem kepercayaan. Upacara Nangluk Merana merupakan bagian dari sistem kepercayaan masyarakat Bali yang terkait dengan upacara tradisional dan hukum adat. Nangluk Merana berfungsi sebagai penetralisir sasi pancaroba atau 5 bulan yang dianggap sebagai bulan yang paling rawan terjadinya bencana. Hal ini menunjukkan adanya kerjasama dan kebersamaan dalam masyarakat. Upacara Nangluk Merana merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat Bali yang perlu dilestarikan dan dijaga keberlangsungannya. Yang ketiga yaitu upacara ngaben. Upacara ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah yang dilakukan untuk mengembalikan roh leluhur ke asalnya atau pengembalian unsur panca mahabhuta kepada Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Beberapa jenis upacara ngaben antara lain seperti yang pertama ngaben asti wedana, upacara ngaben yang melibatkan kerangka jenazah yang pernah dikubur. Yang kedua yaitu ngaben swasta, upacara ngaben tanpa memperlihatkan jenazah maupun kerangka mayat. Setelah itu yang ketiga yaitu warak kruron, yaitu upacara ngaben yang mengkremasi anak-anak yang masih berusia 3-12 bulan. Prosesi upacara ngaben berlangsung cukup panjang dan dimulai dengan ngulapin, yaitu pihak keluarga melakukan ritual permohonan izin dan restu kepada Dewi Surga. Setelah itu dilakukan upacara meseh lawang di Catus Pata atau tempat pemakaman. Tujuan dari upacara ngaben adalah untuk menyucikan roh umat Hindu yang sudah meninggal dunia dan mempercepat kembalinya jasad ke alam asalnya. Upacara ngaben merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat Bali yang perlu dilestarikan. Selanjutnya, ada beberapa manfaat dari kearifan lokal. Yang pertama, memberikan wawasan yang lebih dalam tentang hubungan antara manusia dan alam. Kemudian, melindungi lingkungan alam dan mempertahankan sumber daya alam yang penting bagi keberlanjutan. Yang ketiga, mempertahankan warisan budaya dan tradisi yang berharga. Selanjutnya yang keempat adalah berfungsi untuk pengembangan sumber daya alam. Dan yang kelima merupakan etika moral, contohnya wujud dari upacara ngaben di Bali. Yang keenam
berfungsi untuk pengembangan ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan. Selanjutnya yang ketujuh, supaya manusia menghargai alamnya. Nah, kearifan lokal ini juga berfungsi sebagai suatu kepercayaan di wilayah tertentu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.